Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun saudara berada, ya. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube yang Kapol. Semoga saudara mendapatkan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan sharing tentang penjarangan di masa transisi, yaitu masa transisi di mana ini fase vegetatif, ya, fase vegetatif menjelang fase generatif. Umur 1 tahun lebih nih sudah saatnya dilakukan penjarangan, ya. Penjarangannya sesungguhnya ya di ini nih, di akhir fase vegetatif, ya, pembentukan rumpun. Setelah pembentukan rumpun seperti ini baru bisa dilakukan penjarangan, ya, untuk mengatur, ya, spasi dari batang ke batang agar kedepannya tumbuh secara maksimal, ya. Untuk misalkan setelah fase generatif penjarangannya baru sedikit-sedikit, yaitu yang sudah tua. Seperti yang saya jelaskan yang video-video sebelumnya, adalah penjarangan itu jangan terlalu frontal atau berlebihan. Cukup di fase vegetatif seperti ini, di mana fase ini adalah fase pembentukan rumpun, dan ini adalah sudah saatnya melakukan penjarangan karena sebentar lagi bulan Mei jadi harus dijarangin, ya, untuk menuju fase pembungaan, pembuahan atau pembungaan atau fase generatif, ya. Maka akan dilakukan penjarangan, ya. Penjarangan yang saya baru lakukan pembersihan dulu nih, dan saya lakukan penjarangan, ya. Nih sobat tani semua nih, ini namanya pohon pisang. Nah, pohon pisang, nah, seperti ini sangat bagus sekali kalau untuk budidaya kapulaga. Pohon pisang albazia itu sangat bagus pertumbuhannya. Ini yang saya tanam kemarin 1 tahun lah, 1 tahun lebih, ya, untuk mengganti rumpun-rumpun yang sudah tua atau yang sudah rusak karena terkena cuaca yang sangat ekstrim kemarin, hujan lebat, angin yang begitu kencang sehingga banyak yang tumbang, ya. Untung saya sudah melakukan sebelumnya, sudah melakukan penanaman kapulaga secara bertahap. Nah, seperti ini penjarangannya nih. Ini saya sudah lakukan penjarangan seperti ini nih. Nah, itu saya sudah lakukan, ya. Ini batang-batang yang saya sudah potong nih. Batang yang saya sudah potong udah terbentuk rumpun seperti ini, tinggal saya lakukan pemupukan, ya, untuk menuju fase pembungaan, ya, sekitar bulan Mei. Ini kapulaga hibrida, ya. Saya dibantu teman saya itu di bawah lagi melakukan pembersihan. Habis melakukan pembersihan baru saya akan lakukan pemupukan, ya. Ini fase ya benar-benar sangat krusial nih, dimana seorang petani kapulaga harus tahu, ya, mana kapan harus melakukan penjarangan yang maksimal, mana yang harus melakukan penjarangan secara kecil-kecilan seperti batang yang sudah tua saja, ya. Untuk hari ini saya akan melakukan penjarangan yang maksimal, artinya membentuk rumpun. Nah, kalau sudah terbentuk rumpun seperti ini, ya, nanti saya akan lakukan pemupukan di sekitarnya mungkin beberapa hari kemudian nih, sebelum rapi ini, karena ini rumputnya banyak jadi butuh waktu yang lama. Saya cuman 2 orang doang ini melakukan pembersihan, ya.
setelah kemarin melakukan perawatan kopi ya, sekarang melakukan perawatan kapulaga nih. Sudah saatnya melakukan perawatan kapulaga karena sebentar lagi bulan Mei akan terjadi pembungaan. Karena kapulaga hibrida biasanya bulan Mei terjadi pembungaan yang secara serempak ya, karena kapulaga hibrida kapulaga yang agak musiman, maksudnya pembungaan yang maksimal sekitar bulan-bulan itu ya, Mei Juni. Nah, makanya saya akan lakukan pembersihan semaksimal mungkin ya. Saya akan tunda dulu pekerjaan saya sekitar 1 minggu lagi, mungkin baru rapi nih, karena benar-benar rumputnya sudah sangat banyak. Tuh, sudah saya lakukan pembentukan rumpun nih, penjarangan nih. Ini fase umur 1 tahun lebih nih, sudah seperti ini, sudah saatnya mau berbuah nih. Berbuah maksimal maksudnya ya. Kalau berbuah kecil-kecilan mah ini juga ada berbuah kecil-kecilan, tapi kalau berbuah maksimal itu sekitar bulan Juni atau Mei Juni itu pembungaan dan pembuahan ya. Tuh sobat tani semua nih, dilihat ya, bersih, alhamdulillah sudah bersih, tinggal dari rumpun ke rumpun saya bersihkan dan saya jarangin ya, jarangin tentang kapulaganya ya. Ini Mang Kliwon lagi membersihkan rumpun kapulaga nih ya, hati-hati Won. Iya, suketnya banyak, rumputnya banyak sekali nih, aduh telat melakukan pembersihan nih. Nah, sekalian melakukan penjarangan, pembersihan juga dilakukan hari ini ya, dibantu Mas Kliwon nih, lagi melakukan penjarangan dan pembersihan rumpun kapulaga. Mas Kliwon, hati-hati Bon ya. tenang aja, wis mangan urung. Aduh, Mang Kliwon bajunya merah. Ini lagi melakukan pembersihan nih ya. Wah, rumputnya udah lebar nih, udah hampir 3 tahun ini lagi dibersihkan nih. Wah. Anu sih, pembersihan sangat penting dilakukan sebelum musim bunga datang ya, sekitar bulan Mei nih, makanya harus bersih untuk bulan ini nih ya, yang rapi Mas Kliwon. Tuh rumputnya udah tuh, enggak hujan, menggerimis. Waduh, habis makan lontong, lagi pilek lagi. Aduh. Kalau untuk kapulaga yang sudah 3 tahun ya, ini tinggal melakukan penjarangan yang batang tua aja nih, yang batang-batang tua aja, sekalian melakukan pembersihan nih, sekalian melakukan pembersihan, lalu buang ini membuang batang yang sudah tua aja nih, tidak perlu melakukan penjarangan ya, cukup membuang yang sudah tua-tua saja. Beda kalau di fase vegetatif memang harus dijarangin untuk membentuk rumpun yang bagus. Kalau sudah seperti ini, udah di fase generatif seperti ini, kita tinggal motong yang tua aja, yang muda jangan, karena untuk generasi selanjutnya ya, jangan asal apas, asal tebang,
nanti bisa umurnya pendek kapulaga. Ya, kiranya hanya sampai di sini ya video tentang penjarangan kapulaga di masa transisi vegetatif menuju generatif ya. Semoga di bulan Mei nanti bunganya lebat ya, bunganya lebat dan buahnya lebat. Jangan lupa subscribe, share, and komen agar video ini, agar channel YouTube ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa mengupload tentang permasalahan kapulaga selanjutnya lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi ya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat tani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.